Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari Rabu ini, sebelum kita memulai mempelajari materi fikih, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kalian mempelajari pelajaran fikih ini, jadi di sini kompetensi dasar, kompetensinya yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Indikator yang harus kalian capai dalam bab ini yaitu mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya. Yang kedua, menjelaskan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Pembelajarannya yaitu kalian dapat mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum penggunaannya. Tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan benda-benda selain air sebagai alat bersuci atau yang digunakan untuk bersuci. Mari kita mulai pembelajarannya. Yang bab 1 ya, yaitu tentang toharoh. Apa itu pengertian toharoh menurut bahasa, istilah, dan juga istilah ulama fikih? Jadi toharoh itu menurut bahasa Arab itu artinya bersuci. Sedangkan di sini menurut bahasa yaitu bersih suci dari segala jenis kotoran, baik kotoran yang tampak mata seperti kencing dan juga tidak tampak mata seperti maksiat dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, taharah itu artinya bersih dan suci dari najis maupun hadas. Yang selanjutnya, perbedaan bersuci dan membersihkan. Di sini bersuci yaitu menyertakan niat. Misalnya kita bersuci dari haid. Di situ ada niatnya, kita harus menyertakan niat ya. Yang kedua, bertujuan untuk membersihkan. Nah, bertujuan untuk membersihkan diri. Yang ketiga, bersuci itu tata caranya diatur oleh syariat Islam. Jadi tata caranya sudah ada dan dijelaskan dalam hukum-hukum Islam. Yang keempat, mengikuti pola hidup sehat. Jadi mandi itu mengikuti pola hidup sehat agar kita bersih, terhindar dari kuman. Dan untuk membersihkan diri itu tidak perlu menyertakan niat. Kita mandi seperti biasanya, mandi 3 kali sehari tanpa perlu menyertakan niat. Hanya niat membersihkan diri tanpa ada niat yang tertulis dalam usul fiqh. Yang kedua, sama, bertujuan untuk membersihkan ya. Kalau membersihkan diri tujuannya untuk membersihkan diri kita dari kotoran, najis dan sebagainya. Yang ketiga, tata caranya kalau mandi tidak ada tata cara dalam syariat Islam kalau membersihkan diri. Yang keempat yaitu mengikuti pola hidup sehat. Jadi perbedaannya di sini kalau bersuci itu menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak usah. Yang kedua bertujuan untuk membersihkan. Bersuci dengan membersihkan diri sama-sama tujuannya untuk membersihkan. Yang keempat, kalau bersuci itu ada tata caranya dalam syariat Islam, sedangkan membersihkan diri itu tidak ada, terserah kita mandi kapanpun. Yang keempat, kalau bersuci itu mengikuti pola hidup sehat, begitu juga membersihkan diri itu mengikuti pola hidup sehat agar kita senantiasa bersih, terhindar dari berbagai penyakit, kotoran, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ayat suci yang menjelaskan tentang taharah ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya yaitu pembagian air ditinjau dari penggunaannya, ya. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Jadi air suci yang mensucikan di sini air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan juga air salju. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Jadi air ini airnya suci namun tidak bisa digunakan untuk dibuat mensucikan diri kita, yaitu yang pertama ada air yang bercampur dengan benda-benda yang suci. Misalnya ada air dicampur dengan kopi dan gula, jadilah air kopi, itu suci, bisa diminum namun tidak bisa untuk menyucikan badan kita. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya, air yang kurang dari 2 kullah dan itu sudah kejatuhan najis, jadi itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, ada air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik itu air yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat, itu airnya suci. Misalnya pada buah kelapa itu ada airnya ya, jadi air itu suci untuk diminum namun tidak bisa untuk dibuat mensucikan diri. Yang ketiga, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air yang jumlahnya sedikit ya, yang kejatuhan najis, tetapi sifatnya baik itu warna, rasa maupun baunya itu tidak berubah. Yang kedua, air yang jumlahnya sedikit namun itu kejatuhan najis dan telah berubah warna, rasa dan baunya. Yang ketiga, air yang volumenya banyak melebihi dari 2 kullah, itu kejatuhan air yang mensucikan dan berubah atau tidak berubah sifat-sifatnya, itu namanya air mutanajis ya, air najis yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan diri. Selanjutnya, alat bersuci selain air. Yang kalian ketahui tadi, alat bersuci itu kan menggunakan air, dan juga sudah saya jelaskan macam-macam sifat dan pembagian air dan juga macam-macam kegunaannya. Sekarang, alat bersuci selain air. Apa alat yang bisa digunakan bersuci selain air? Yang pertama ada batu, yang sering kita kenal batu ya. Jadi bersuci dengan batu ini tidak hanya membersihkan sisa kencing dan juga berak ya, namun ini bisa mensucikan najis yang ada pada diri kita asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya batu itu agar bisa mensucikan atau dibuat bersuci? Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan ya, jadi batunya tidak kotor. Yang ketiga, selama kotorannya belum mengering. Yang keempat, selama kotoran tersebut atau najis tersebut belum berpindah atau tidak bercampur dengan najis yang lain. Yang kelima, kotoran tersebut tidak meluber atau kemana-mana. Yang keenam, batu tidak dalam keadaan basah, harus kering. Batu harus dalam keadaan suci ya. Itu ada 7. Nah, selanjutnya diperbolehkan untuk menggunakan benda padat selain batu. Syaratnya yaitu, jadi benda padat selain batu yang digunakan untuk bersuci, syaratnya yaitu harus pertama bendanya harus suci.
Yang kedua, bendanya harus padat dan juga kering. Yang ketiga, bendanya mampu menyerap, membersihkan, dan juga menghilangkan najis. Yang keempat, bukan benda yang dihormati atau yang dibutuhkan orang-orang sekitar kita. Sampai di sini saja materi toharoh pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua, dan yang tidak paham bisa langsung tanya ke saya, langsung ke rumah ataupun via WA, tidak apa-apa ya. Dan selanjutnya mari kita simak di grup untuk tugas yang saya akan berikan pada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.